Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cerita film Blade of Immortal live action 2017. Oke, tanpa lama lagi kita masuk saja langsung ke videonya. Kisah ini terjadi di zaman di mana Tokyo masih bernama Edo pada era kekuasaan Shogun Tokugawa. Dan ini adalah tokoh utamanya yang bernama Manji. Yang dimana Manji adalah seorang samurai tanpa tuan dan disebut Ronin. Dia sangat tangguh dan sangat hebat. Saat ini ia sedang terlibat dalam pembunuhan atasannya karena mengetahui atasannya itu telah melakukan korupsi dan berbohong kepadanya. Selain itu, dia pun membunuh beberapa polisi karena polisi itu diduga memeras rakyat dan memperkaya diri. Padahal, hal itu semua adalah suatu siasat untuk menutupi kejahatan korupsi atasannya itu. Mau tak mau ia pun harus membunuh pengawal atasannya yang dimana salah satu di antara pengawal atasannya itu adalah suami dari adiknya sendiri yang bernama Machi. Melihat suaminya terbunuh, Machi pun sangat syok dan stres hingga Machi menjadi gila. Karena merasa bersalah, Manji pun membawa adiknya itu bersamanya dan menjadi buronan yang paling dicari saat itu. Hingga suatu ketika ia singgah di tepi sungai untuk minum dan membersihkan diri. Namun tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek tua yang berpakaian biarawati di hadapannya. Diketahui nama dari nenek tersebut adalah Yaokubi Kuni, yang dimana nenek itu ternyata sudah berumur 800 tahun. Entah apa motifnya nenek itu berbicara tentang kehidupan kepada Manji dan juga Machi. Tanpa sengaja Machi malah menghilang dari pandangan Manji. Machi malah sudah berada jauh darinya. Manji yang mencari adiknya itu sangat kaget ketika ia melihat adiknya itu sudah disandra oleh para Ronin yang dipimpin oleh orang yang bernama Hishiya Shido. Untuk membebaskan adiknya, Manji disuruh oleh Hishiya untuk meletakkan pedangnya. Namun saat Machi berjalan ke arah Manji, Machi malah ditebas lehernya oleh Shido. Manji yang marah langsung mengambil pedangnya dan langsung menyerang para Ronin itu. Jumlah Ronin yang sangat banyak itu bisa diatasi oleh Manji dalam pertarungan yang terjadi cukup lama. Shido yang menjadi pemimpinnya hanya melihat dari belakang. Pada awalnya, Manji menggunakan dua pedangnya hingga beberapa saat kemudian tangan kirinya terpotong oleh musuhnya. Selain itu, Manji juga mendapatkan beberapa tebasan di bagian wajah dan matanya. Meski begitu, ia masih tetap maju untuk menebas para musuhnya itu. Dan akhirnya hanya tersisa Shido pemimpin Ronin itu. Dalam duel itu Manji menjadi pemenangnya. Tetapi dia dalam keadaan sekarat dan hampir mati. Musuh sebanyak itu berhasil Manji kalahkan hanya dengan seorang diri tanpa keadaannya begitu sekarat dan tak berdaya. Di situ Manji terkapar dan tiba-tiba saja ada seorang nenek tua yang dimana adalah nenek tua itu seorang biarawati. Kemudian nenek itu pun mengeluarkan pedang kecil dan menusuk dada Manji. Bukannya membunuh nenek tua itu, ternyata nenek itu memasukkan cacing ke dalam tubuh Manji. Dan siapa sangka ternyata cacing tersebut bukanlah cacing biasa. Ternyata cacing itu adalah cacing suci yang bisa meregenerasi tubuh seorang manusia. Setelah itu, luka parah Manji pun mulai tertutup dan kembali normal. Bahkan tangannya yang terpotong dan putus bisa menyatu kembali dengan sekejap mata. Manji pun akhirnya menjalani kehidupan abadinya
5 tahun pun berlalu. Dan di mana di sebuah dojo ada seorang perempuan yang wajahnya mirip sekali dengan Machi, adik dari Manji yang bernama Rin. Dojo itu mengajarkan aliran pedang Muterenyu yang dipimpin oleh ayahnya sendiri yang bernama Asano. Suatu malam dojo itu didatangi oleh orang yang mengaku dari aliran pedang Hitoryu. Pemimpinnya bernama Kagehisha Anotsu. Dia adalah seorang yang berambisi membuat dojo dengan aliran Hitoryu dan melenyapkan semua dojo yang tak mau bergabung dengannya. Dan sekarang dia menantang dojo milik Asano itu yang dimana adalah ayah dari Rin. Mau tak mau Asano yang menjadi pemimpin dojo itu pun harus bertarung dengan Kagehisha. Dalam pertarungan itu Asano dikalahkan dengan mudah oleh Kagehisha. Setelah itu anak buah Kagehisha melakukan mantap-mantap dengan istri Asano. Tetapi dalam kejadian itu Kagehisha membiarkan Rin tetap hidup. Lalu Rin pun diajak keluar oleh anak buah Kagehisha yang bernama Sabato Kuroi. Dan dengan tujuan agar Rin tak mendengar jeritan dan desahan ibunya yang sedang mantap-mantap dengan para anak buah dari Kagehisha. Beberapa waktu pun berlalu, Rin pun kini semakin fokus latihan dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Kagehisha. Dan di saat itulah Rin pun didatangi oleh nenek Yaobikuni dan menyuruhnya untuk mendatangi Manji jika dirinya ingin mengalahkan Kagehisha. Kemudian tanpa pikir panjang Rin pun melakukan perjalanan untuk mencari Manji. Dan setelah dirinya menemukan Manji, Manji pun sangat terkejut ketika melihat wajah Rin yang sangat mirip dengan Machi, adiknya yang sudah tewas. Kemudian Rin pun meminta bantuan Manji untuk membunuh Kagehisha. Pada awalnya Manji menolak untuk membuatnya, namun seiring jalannya waktu Manji pun mulai bersimpati dan menemani perjalanan Rin untuk membalaskan dendamnya. Dia menemani Rin yang kala itu ingin bertarung dengan Sabato. Dan dari sini Rin pun akhirnya tahu jika ibunya telah dibunuh setelah puas disetubuhi oleh orang tersebut. Dan di saat Rin akan bertarung dengan Sabato, disitulah Manji keluar untuk bertarung dengan Sabato. Di awal pertarungan Manji kelabakan karena terkena tusukan tak terduga dari Sabato. Setelah itu Sabato berusaha untuk menghempaskan pedangnya ke arah Rin. Dan disitulah Manji menusuk Sabato dari belakang. Dan disitu Sabato tak tahu jika Manji tak bisa mati. Tusukan dari Manji pun belum bisa membuat Sabato mati. Manji pun akhirnya mengeluarkan semua senjatanya dan menebas leher Sabato. Akhirnya Sabato pun tewas oleh Manji. Di sisi lain Kagehisha sedang membicarakan pendirian dojo dengan salah satu pejabat shogun yang bernama Habaki. Dia ingin menjadi kepala dojo yang diresmikan oleh shogun. Setelah Habaki pergi, datang pria bertopeng dan memberitahu jika Sabato telah tewas. Kagehisha pun lalu menyuruh kepada anak buahnya untuk siap-siap melawan musuhnya itu. Sementara itu Rin pergi ke tempat pengasahan pedang karena dia melihat pedang ayahnya yang dicuri beberapa waktu lalu. Dan benar saja, tak lama berselang datang Taito ke tempat itu untuk mengambil pedang. Setelah itu Rin pun pergi dan menceritakan kepada Manji bahwa ia telah menemukan orang yang telah mencuri pedang ayahnya tersebut, yang tak lain adalah Taito. Tanpa lama-lama Manji pun langsung menemui Taito yang berada di dekat sebuah kuil. Selain itu Taito pun membuat Manji
ataupun Taito yang mengetahui kedatangan Manji langsung berlari dan menusuk paha Manji sehingga Manji pun menjadi tak stabil. Selain itu, Taito pun membuat Manji tak bisa bergerak. Kemudian Taito menusuknya. Namun Manji pun langsung mengeluarkan senjata dan langsung menusuknya. Manji pun akhirnya meninggalkan Taito dalam keadaan sekarat. Keesokan harinya ia pun bertemu dengan biksu bertopeng namanya Eiku Shijuma, salah satu pendekar kawakan Hitoryu. Dia dengan santainya mengajak Manji bergabung dengannya untuk mengalahkan Kagehisa. Ia juga tahu jika Manji tidak bisa mati karena cacing suci yang sudah berada di dalam tubuhnya. Tetapi Manji tidak mau mengikuti penawarannya. Hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Eiku dikalahkan dengan mudah oleh Manji. Namun beberapa saat kemudian dia bangkit lagi, lalu membuat Manji tahu bahwa Eiku juga sama seperti dirinya yang tak bisa mati. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Manji. Dalam perjalanannya Manji terluka parah akibat tebasan dari Eiku. Manji pun heran, biasanya selama ini ia tak pernah terluka parah. Manji pun disitu yakin jika ada sesuatu yang dipakai oleh Eiku di dalam pedangnya. Rin pun yang khawatir dengan keadaan Manji berusaha untuk mencari pertolongan. Namun Rin malah ditangkap oleh Eiku di tengah jalan. Rin pun akhirnya disekap oleh Eiku. Saat Eiku akan menebas Rin, tiba-tiba Manji datang untuk menyelamatkan Rin. Duel di antara mereka berdua pun tak bisa dihindari. Mereka berdua melakukan pertarungan habis-habisan karena mereka berdua memang sama-sama tak bisa mati. Dan dari Eiku lah Manji tahu bahwa ada sebuah racun yang bisa melemahkan cacing yang ada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, Habaki datang menemui Kagehisa untuk memberitahu bahwa pejabat Shogun menerima permintaannya untuk menjadikan Kagehisa kepala dojo. Dan singkat cerita, Kagehisa pun datang ke tempat Habaki. Tetapi saat sampai di tempat Haki, Kagehisa baru paham jika dirinya dijebak oleh Haki. Karena Habaki bukannya ingin menjadikan Kagehisa kepala dojo, melainkan ingin melenyapkan seluruh aliran Hitoryu. Di sini Kagehisa pun dikepung oleh banyak sekali ninja, hingga Kagehisa yang seorang diri harus lari kocar-kacir untuk menghindari para ninja itu. Sementara itu di adegan lainnya Rin yang ingin membalaskan dendamnya pada Kagehisa dikepung oleh para ninja yang mengejar Kagehisa. Sehingga Manji dan Rin pun mau tak mau harus melawan para pendekar itu bersama dengan Kagehisa yang tujuan utamanya Rin adalah untuk membunuh Kagehisa. Mereka bertiga pun akhirnya melawan puluhan ninja itu untuk mempertahankan diri. Hingga akhirnya mereka bertiga pun berhasil mengalahkan seluruh pendekar itu. Hingga akhirnya hanya tersisa Kagehisa. Pertarungan pun terjadi dan dengan mudah Kagehisa mengalahkan Habaki. Sementara itu di adegan lainnya Manji berhasil menemukan Rin yang disekap oleh Shira. Dan dengan mudahnya Manji pun berhasil menewaskan Shira. Hingga puncaknya di mana Manji bertarung dengan Kagehisa dengan sangat sengit. Dalam pertarungan itu Kagehisa kalah dan sekarat. Dan di saat itulah Manji pun mempersilahkan Rin untuk menuntaskan dendamnya. Tetapi karena Rin terlalu lama berpikir, Kagehisa pun akhirnya bangkit dan lari meninggalkan mereka. Dan pada saat itulah Rin mulai mantap untuk menebaskan Kagehisa. Hingga akhirnya Rin pun langsung menusuk perut Kagehisa hingga Kagehisa tewas. Dan film pun tamat. Mungkin ending dari film ini di mana Rin yang melihat Manji dipenuhi luka di tubuhnya
sangat khawatir jika Manji akan tewas. Dan di situ Rin pun menangis sejadi-jadinya. Tetapi lagi-lagi Manji yang tak bisa mati kembali bangkit dan normal kembali. Hingga akhirnya film ini pun tamat, dan sekian dulu video ini.